Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muzaki dari kelas pemrograman Mobile B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir, yaitu membuat aplikasi dengan datanya diambil dari menggunakan API. Nah, jadi di sini saya mengambil data dari JSON. Saya menggunakan API dari university.hippolabs, di mana datanya adalah menampilkan data-data dari universitas yang ada di berbagai negara, khususnya di Amerika. Nah, jadi di sini saya mengambil data country dan data nama dari universitas tersebut. Nah, langsung saja untuk programnya. Yang pertama ada kelas main. Nah, kelas main ini memanggil kelas homepage. Untuk strukturnya sendiri saya menggunakan struktur MVVA, yaitu model view model. Nah, yang pertama ada folder controllers. Terdapat sebuah file API service untuk mengambil data dari API. Nah, yang pertama di sini ada future list product get request. Di sini saya membuat metode get request untuk mengambil data dari API. Kemudian ini adalah link dari API tersebut. Kemudian link tersebut akan diubah menjadi string. Kemudian membuat list yang berisi data dari API, yaitu country, single user country diambil dari field country, kemudian name diambil dari field name API. Kemudian di sini menambahkan data kepada list dan mengembalikan data products. Kemudian untuk models, di sini saya membuat sebuah kelas model yang terdiri dari string country dan string name. Kemudian selanjutnya terdapat sebuah konstruktor, yaitu untuk konstruktor country dan konstruktor name. Selanjutnya untuk bagian view, saya menamai dengan folder screens, di mana di dalamnya terdapat 3 kelas, yaitu kelas body, kelas detail, dan kelas homepage. Yang pertama adalah kelas homepage. Di sini terdapat sebuah kelas homepage, extend stateful widget, kemudian create state homepage. Kemudian pada widget build, pada bagian home, saya menggunakan menambahkan 3 tab bar dengan controllernya default controller, kemudian sebanyak 3, kemudian tab bar. Kemudian untuk tag yang pertama, di sini saya menamai tag tersebut dengan US, dengan warna teksnya adalah black. Kemudian tab kedua adalah Indonesia, ini sama. Kemudian dan yang ketiga adalah China. Kemudian untuk background color dari tab barnya saya menggunakan warna white. Kemudian untuk title-nya adalah Data University. Untuk stylenya adalah saya menggunakan color black dengan font size-nya 22. Kemudian saya juga menambahkan sebuah icon, yaitu icon home, di mana icon home-nya adalah outline. Kemudian untuk icon theme-nya saya menggunakan warna hitam. Untuk bagian body-nya akan dipanggil pada kelas body. Nah, untuk kelas body, di sini yang pertama kita membuat sebuah objek dari service API supaya metode get request-nya bisa dipanggil di kelas body. Kemudian di sini saya memanggil metode get request untuk mengambil data dari API. Kemudian terdapat sebuah percabangan, yaitu jika snapshot.data sama dengan 0, jadi jika datanya sama dengan 0 atau tidak ada, maka akan loading.
ini adalah menampilkan indikator loading. Kemudian jika datanya atau hash data, snapshot.hash data, maka akan menampilkan ini. Di sini saya membuat list view dengan menggunakan card. Yang pertama ada marginnya adalah 15 untuk keseluruhan. Kemudian decoration, saya menambahkan sebuah box shadow untuk menambahkan bayangan dengan color bayangannya adalah black. Spread radius-nya 3, blur radius-nya 100, dan untuk offset-nya 0 dan 3. Kemudian di sini adalah list view builder untuk menampilkan data dalam bentuk list view. Kemudian di dalam list sebanyak snapshot.data, ini adalah sebanyak data yang ada pada API. Kemudian untuk list view-nya sendiri dibuat dengan model card. Nah, kemudian untuk margin dari card-nya adalah 5 untuk keseluruhan, atas, kiri, bawah, dan kanan. Kemudian list style untuk teks, untuk title dari list style-nya adalah title-nya diambil dari field name dari API. Kemudian substyle-nya diambil dari field country dari API. Kemudian untuk padding-nya adalah 15. Kemudian untuk membuat multi-screen, saya menambahkan metode navigator. Jadi ketika card tersebut diklik, maka akan on tap pada kelas pada halaman detail. Nah, artinya ketika card-nya ditekan, maka akan menuju ke kelas detail. Nah, untuk kelas detail sendiri, saya hanya membuat sebuah contoh untuk penerapan navigator. Jadi di dalam kelas detail ini simpel saja, terdapat button go back dan untuk kembali ke halaman sebelumnya. Nah, jika kita jalankan, kita hot reload karena sebelumnya saya sudah merun agar tidak terlalu lama, kita hot reload saja. Nah, jadi tampilannya adalah seperti ini. Ini adalah e-bar dengan 3 top bar. Untuk multi screen yang bagian top bar ini saya belum menerapkan secara detail karena ini hanya sebuah contoh saja untuk pembuatan 3 tab bar. Kemudian untuk multi screen-nya, jika card ini ditekan atau di tap, maka akan menuju ke halaman detail. Nah, ini adalah halaman detail. Hanya terdapat sebuah button go back dan icon back. Nah, jika ini kita tekan, maka akan kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian di sini terdapat sebuah icon home. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.